Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya, yaitu tentang efektivitas perwakilan Ombudsman Republik Bengkulu dalam penanganan maladministrasi pelayanan publik. Saya Fitri Wahyuni Nasution dengan NIM D1D023013 dari Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu 2026. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Abdul Azizul Hakim, Esos MSI, dan Bapak Muhammad Anggi Pratama, Esos MAP. Baik, di sini saya akan membahas mengenai latar belakang terlebih dahulu, yaitu yang pertama regulasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mewajibkan standar pelayanan publik, namun kesenjangan antara regulasi dan realitas masih signifikan. Yang kedua ada maladministrasi, yaitu Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 mendefinisikan maladministrasi sebagai perilaku penyimpangan yang bersifat multidimensi. Dan yang ketiga itu ada Ombudsman Republik Indonesia, lembaga pengawasan independen yang berpresentasi akuntabilitas horizontal di luar ranah yudisial dan legislatif. Yang keempat itu ada konteks Bengkulu. Perwakilan Bengkulu menerima 436 laporan pada tahun 2020 sampai 2024, rata-rata penyelesaian 84,1% per tahun. Namun kualitas penanganannya belum terkaji mendalam. Di sini ada data laporan pengaduan tahun 2020 sampai tahun 2024. Nah, di sini tahun 2020 sampai tahun 2024 itu dapat dilihat yang masuk berapa, yang selesai berapa. Pada tahun 2020 yang masuk 74, yang selesai 58. Pada tahun 2021 82 masuk, 67 selesai. Pada tahun 2023 masuk 91, selesai 76. Pada tahun 2023 masuk 96, selesai 84. Pada tahun 2024 93 masuk, 83 selesai. 436 laporan, 84,4%, rata-rata penyelesaian, 68 laporan dalam proses. Baik, di sini ada substansi pengaduan akumulasi tahun 2020 sampai tahun 2024. Substansi keterlambatan berlarut jumlah 149, 34,2%. Substansi penyimpangan prosedur jumlah 125, 28,7%. Substansi penolakan pelayanan 62, 14,2%. Substansi ketidakpatuhan rekomendasi jumlah 44, 10,1%. Jumlah pungutan tidak resmi jumlah 37, 8,5%. Substansi lainnya itu jumlah 19, 4,3%. Baik, di sini saya akan membahas rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama itu bagaimana efektivitas perwakilan Ombudsman Republik Bengkulu dalam menangani laporan maladministrasi, dimensi pencapaian tujuan integrasi adaptasi. Dan yang kedua, faktor apa yang mendukung dan menghambat efektivitas penanganan maladministrasi. Dan yang ketiga, bagaimana dampak penanganan terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik secara sistematik. Nah, di sini ada tujuan penelitian, menganalisis efektivitas berdasarkan 3 dimensi organisasi publik. Yang kedua, tujuannya mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat efektivitas penanganan. Dan yang ketiga, ada mendeskripsikan dampak intervensi Ombudsman terhadap perubahan kualitas pelayanan. Selanjutnya di sini kita dapat melihat kerangka teori, yaitu efektivitas organisasi publik Duncan tahun 1973, yaitu 3 dimensi pencapaian tujuan, integrasi kelembagaan, adaptasi. Di sini ada juga kontabilitas horizontal dan Nels tahun 1998, Ombudsman sebagai mekanisme pengawasan di luar ranah yudisial dan legislatif. Dan yang ketiga ada maladministrasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, perilaku penyimpangan, keterlambatan, penyimpangan prosedur, pungutan liar, dan lain-lain. Dan yang keempat ada no public governance,
yaitu Osborne tahun 2010. Kualitas layanan publik ditentukan efektivitas pengawasan eksternal. Di sini ada metodologi penelitian, yaitu pendekatan kualitatif studi kasus YIN tahun 2018, lokasi perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Bengkulu, periode data dan laporan 2020 sampai 2024, informan 13 orang. Teknik pengumpulan data yang pertama wawancara mendalam, semi terstruktur 60-90 menit, 13 informan dari 13 perspektif. Dan yang kedua observasi non partisipan 2 minggu di kantor Ombudsman Bengkulu, catatan deskriptif dan reflektif. 3. Studi dokumentasi laporan tahunan SOP regulasi 2020 sampai 2024. Baik, di sini selanjutnya ada keabsahan data dan etika penelitian. Di sini dapat kita lihat dari kriteria keabsahan Lincoln dan Goba tahun 1985. Yang pertama ada kredibilitas, dependabilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas. Nah, di sini itu yang pertama itu ada kredibilitas, triangulasi sumber dan teknik member checking, dan dependabilitas audit trail per debriefing dengan pembimbing. Dan yang ketiga itu ada transferabilitas, tick description, purposive, sampling representatif. Dan yang keempat itu ada konfirmabilitas, refleksivitas penelitian negatif, case analysis. Selanjutnya di sini ada signifikansi penelitian, yaitu research gap. Belum ada studi kualitatif komprehensif yang mengkaji perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Bengkulu sebagai objektif mandiri. Dan yang kedua, kontribusi teoritis memperkuat operasionalisasi teori efektivitas Dunchan tahun 1973 dalam konteks lembaga kuasi judisial di Indonesia. Dan yang ketiga itu ada kontribusi praktis masukan bagi Ombudsman Bengkulu, instansi Pemda, dan pembuatan kebijakan untuk penguatan pengawasan layanan publik.